Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, perubahan kader yang akan diusung Partai Golkar memunculkan isu Koalisi Indonesia Maju atau KIM pecah. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah bergabung melalui saluran Zoom. Yang pertama sudah bergabung Ketua Dewan Pengurus Daerah atau DPD Jakarta Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Dan nantinya juga akan bergabung Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Namun sebelum kita berdiskusi, saya akan membagikan satu informasi terlebih dahulu. Ada Partai Golkar ini yang mengajukan pengusaha Yusuf Hamka untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Golkar menginstruksikan Yusuf Hamka untuk mendapatkan dukungan sebagai calon gubernur. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus, Golkar berencana menyimak dan mengkaji hasil survei untuk mempertimbangkan pencalonan Yusuf Hamka sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur. Sebelumnya Yusuf Hamka diisukan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep. Nama pengusaha yang akrab dipanggil Babah Alun ini muncul tiba-tiba setelah Partai Golkar mempertimbangkan Ridwan Kamil, Erwin Aksa, dan juga Ahmad Zaki Iskandar untuk maju di Pilkada Jakarta. Saya akan menyerahkan langsung saya sampaikan surat instruksi kepada Babah Alun. Ya. Kelanjutan dari waktu itu Ketua Umum menerima kunjungan Ketua Umum PSI, jadi Ketua Umum Golkar, rekan-rekan wartawan mungkin ada juga yang hadir di tempat ini. Nah, untuk itu saya serahkan surat instruksi kepada Babah Alun. Jelasnya seperti apa nanti Babah Alun yang akan membacakan sebagai apa dan tugasnya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu benarkah KIM pecah kongsi di Pilkada? Kita langsung saja tanyakan ke Bang Riza. Assalamualaikum Bang Riza. Terima kasih telah memenuhi undangan kami. Sayangnya kita tidak dapat mengundang perwakilan dari Golkar ya, supaya kita mendapatkan gambaran yang lengkap. Tapi nggak apa-apa, saya percaya Anda bisa membantu menerangkan sebenarnya apa sih sesungguhnya yang terjadi di KIM. Seperti apa kondisi KIM saat ini Bang Riza? Apakah baik-baik saja, masih solid, ataukah kita bisa mengendus aroma-aroma pecah kongsi di sini? Bang Riza, mohon audionya dinyalakan. Tentu KIM sangat solid dan semakin solid. Kenapa? Karena memang KIM ini dibentuk dengan komitmen yang baik bersama untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketika komitmen dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara, itu artinya apa? Itu artinya bahwa semua kepentingan-kepentingan partai, golongan, atau pribadi ditinggalkan untuk kepentingan bangsa negara dan kepentingan rakyat. Yang kedua, kenapa semakin solid dan baik? Karena memang kami berjuang bersama-sama. Dan alhamdulillah Allah kasih keberkahan. Pasangan yang kami usung oleh KIM, yaitu Prabowo Gibran, itu menang dalam Pilpres. Yang ketiga, kenapa KIM semakin solid? KIM semakin solid karena kita akan memasuki masa-masa pemerintahan, yaitu tanggal 20 Oktober, Pak Prabowo, Pak Gibran akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, dan juga tanggal 22 insya Allah akan dilantik, yaitu para menteri di kabinet Prabowo Gibran ke depan. Dan di situ ada kepentingan-kepentingan bangsa, negara, kepentingan partai untuk memastikan kader terbaiknya bisa hadir di kabinet. Jadi KIM semakin solid. Iya, kalau... Yang kelima, terkait dengan pilkada, tentu di pilkada ini kami dari KIM ingin mengusung pasangan calon yang bisa disepakati oleh KIM. Tujuannya apa? Agar tujuannya linear dengan pembangunan pemerintahan pusat. Namun demikian kita menyadari bahwa KIM ini terdiri dari 9 partai. Dan pasangan yang diusung di setiap daerah hanya 2 orang, yaitu kepala dan wakil kepala daerah. Jadi artinya ada 7 partai yang tidak dapat disertakan sebagai pasangan calon dalam setiap pilkada. Namun demikian, kami berusaha untuk sebaik mungkin ada 2 nama yang mewakili KIM. Tapi kalau melihat karakteristik daerah, kearifan lokal, dan juga setiap partai di KIM ingin kader-kader terbaiknya tampil, kami tidak bisa memaksakan bahwa di daerah ini
adalah jatah partai A bersama partai B. Di daerah lain jatah partai C, partai D, tidak bisa. Semua harus proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan daerah, kearifan lokal. Dan apakah di partai tersebut ada pasangan calon yang kami yakini menang. Jadi sekali lagi kemenangan di pilkada menjadi penting karena agar pembangunan di pusat selaras dengan pembangunan di daerah, dan juga kemenangan itu penting agar ada perwakilan Kim. Namun demikian apabila di satu daerah ada dua pasangan calon yang ikut kontestasi dalam satu pilkada dan kebetulan dua-duanya dari Kim, itu tidak ada masalah. Itu namanya all final dari Kim. Saya kira itu sesuatu yang baik, jadi tidak ada masalah. Jadi sekali lagi, kalaupun di satu daerah, katakanlah di Banten, ada perwakilan Kim sebagai pasangan calon, yang satu lagi pasangan calon kedua dari Kim, itu biasa saja. Mungkin ada pasangan calon yang bukan dari Kim, saya kira itu nggak ada masalah. Jadi jangan dianggap kalau ada dua pasangan calon dari Kim yang kebetulan berkontestasi dari satu daerah, lalu diasumsikan pecah. Tidak demikian, justru kami bersyukur. Itu artinya apa? Itu artinya Kim memiliki stok, memiliki kader-kader terbaik yang kami rasa pantas untuk ditampilkan. Nanti kita akan serahkan kepada rakyat siapa yang akan dipilih. Dan pada akhirnya nanti kami terus akan bersatu, dan terus pasangan calon manapun yang dari Kim yang maju, yang menang, pasti akan mendukung dan selaras dengan pembangunan pemerintahan pusat. Oke, tapi sepertinya Gerindra lebih mementingkan kalau misalnya partai lainnya, sebut saja Golkar gitu ya, agar kadernya RK itu untuk bertarung di Jakarta saja, karena mereka punya kader yang kita sebut Deddy Mulyadi ini, agar kansnya ini lebih besar di Jawa Barat. Mengingat hasil surveinya juga cukup jauh begitu ya, RK di posisi pertama, kemudian Deddy Mulyadi di posisi kedua. Jadi begini ya, sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Partai Gerindra mengusung RK yang kebetulan adalah partainya Golkar, dan RK kebetulan juga memang sampai hari ini elektabilitas memang lebih tinggi di Jawa Barat daripada Jakarta. Semata-mata kami melihat bahwa RK ini selain memiliki kualitas, peluang, hasil survei yang baik, yang kami yakini selain bisa menang di Jawa Barat, kami Partai Gerindra meyakini RK kalau diusung di Jakarta juga bisa menang. Dan yang kedua juga adalah kami meyakini di Jakarta ini, sekalipun RK surveinya masih di bawah Anies, kami meyakini dengan kekompakan Kim di Jakarta bisa memenangkan pilkada di Jakarta. 2012 yang diusung oleh Partai Gerindra bersama PDIP menang Jokowi Ahok. 2017 yang diusung oleh Partai Gerindra bersama PKS Anies Sandi menang. Insya Allah nanti 2024 yang diusung oleh Partai Gerindra dengan Partai Golkar atau partai lainnya juga kami yakini menang. Jadi sekali lagi kami mengusung Ridwan Kamil karena kualitas Ridwan Kamil, kompetensinya, dan juga karena memang Golkar memberi surat tugas kepada Ridwan Kamil di samping sebagai calon di Jawa Barat, juga calon di Jakarta. Selain ada Zaki Iskandar, sahabat saya, ada Eril Aksa, sahabat saya, belakangan ada Babah Alun. Jadi tidak ada hubungannya dalam rangka memuluskan kader Gerindra yang kebetulan Deddy Mulyadi ranking elektabilitas surveinya di ranking 2. Tidak ada seperti itu. Jadi sekali lagi Partai Gerindra partai yang tidak pernah mementingkan kepentingan partai di atas kepentingan negara. Justru sebaliknya, kita mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai. Baik, coba kita lihat pendapat dari Mas Toto. Sepertinya Mas Toto juga sudah bergabung. Oke, Mas Toto. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas Toto dengan Mona di studio NTV. Saya halo, asumsi halo, Mas Toto. Bang Riza. Ya, Mas Toto, selamat malam. Sudah mendengar penjelasan dari Bang Riza di awal ya. Kira-kira dari pengamatan Anda, sesolid apa sih koalisi Indonesia Maju saat ini? Iya, solid itu kan pada saat memenangkan Pilpres. Karena tujuannya satu, supaya kemudian mendapatkan kekuasaan. Apakah itu sah? Sah-sah saja, karena partai itu memang didirikan. Bedanya dengan LSM, bedanya dengan Ormas adalah dia masuk pada wilayah perebutan kekuasaan. Bahkan ketika kita bicara pada level di tingkat nasional pun, apakah sudah
pasti akan kompak dalam arti yang sesungguhnya sudah pasti tidak juga. Ada kepentingan partai ketika nanti akan berebut kursi menteri. Pasti ketika partai berbicara mengenai kursi jabatan strategis, mereka menginginkan jabatan yang lebih strategis di antara kursi menteri. Apalagi ketika kita berbicara sebuah imajinasi, kalau saya tidak mau katakan halusinasi, mengenai adanya koalisi permanen dari sebuah koalisi, katakanlah di sini Indonesia Maju, untuk kemudian bisa diduplikasi dalam pilkada. Levelnya sudah berbeda. Koalisinya itu untuk pilpres, nggak nyambung. Koalisi dalam pilkada secara tata negara akan terbangun dengan sendirinya secara independen, sesuai dengan aturan ya ketika mereka kemudian nanti pada tanggal 27 Agustus mendaftar. Dan dalam sejarahnya, kalau kita lihat misalnya ketika SBY berkuasa, apakah koalisi pendukung SBY dulu namanya Setgap misalnya, lalu kemudian bisa melakukan koalisi permanen dalam pilkada? Enggak, mereka tercerai-berai sesuai dengan kepentingan partai masing-masing dalam pilkada. Apakah pada saat Jokowi periode 1, periode 2, koalisi pendukungnya kemudian kompak dan kemudian melakukan koalisi permanen seperti koalisi pilpres di pilkada? Tidak juga. Jadi secara tata negara, secara empiris, dan didasarkan pada realita politik, memang itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena yang namanya pilkada ini bukan sekedar pemenangan pada saat 27 November 2024 nanti loh. Kemenangan, persentase kemenangan di 27 November nanti, itu akan berpengaruh terhadap potensi suara yang mereka bisa dapatkan masing-masing partai di pemilu 2029. Karena faktanya, rata-rata partai yang bisa memenangkan kadernya, itu peluang menang pileknya itu gede. Bahkan kadang-kadang kalau yang kadernya sebagai kepala daerah kepuasan publiknya tinggi atau populer, itu bisa memenangkan pileg di daerah tersebut, itu bisa sangat besar sekali. Dalam konteks realita politik seperti itu kan tidak masuk akal. Kita berharap bahwa di semua daerah itu kemudian bisa terjadi koalisi permanen seperti dalam pemilu nasional. Jadi satu betul, seperti kata Bang Riza, ada faktor kuantitatif. 9 partai berbagi 2 orang, yang namanya kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak mungkin cukup. Tapi di sisi lain secara kualitatif juga dari sisi kepentingan, tidak mungkin itu bisa dilakukan apalagi merata di seluruh daerah. Fakta membuktikan kok. Deklarasi-deklarasi yang sudah terjadi pasangan antar daerah, udah banyak tuh Gerindra dengan Golkar. Gerindra dengan PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan dengan Golkar. Jadi menurut saya memang ini sebuah imajinasi yang dari dulu zaman SBY sering digabungkan, fakta empirisnya tidak pernah terjadi. Memang tidak bisa dipungkiri kalau setiap partai pasti punya kepentingan politik masing-masing, punya ego sektoralnya, sehingga mereka pun menjagokan kadernya masing-masing. Jadi Anda menyatakan kalau nantinya anggota-anggota KIM ini akan saling berhadapan di pilkada? Akan banyak sekali. Nggak usah kita berbicara kabupaten kota ya. Kalau kita bicara misalnya di Banten udah clear bahwa antar dua partai terbesar di KIM berhadap-hadapan. Kalau hanya berbicara misalnya kompak, lalu variabel keduanya apa sih? Biasanya itu tinggal dilihat surveinya siapa yang tinggi. Saat ini survei tertinggi Airin. Tapi kemudian kan Gerindra punya perhitungan yang berbeda. Sehingga muncullah koalisi Banten Maju. Jabar sama. Survei tertinggi siapa? Ridwan Kamil. Tapi apakah kemudian Gerindra akan memajukan Ridwan Kamil? Tidak. Pasti yang didorong adalah Deddy Mulyadi. Kenapa? Suara atau nilai dari elektoral Jabar itu 40 juta loh nanti di 2029. Kan tidak mudah buat Partai Gerindra, partai penguasa dengan mudahnya memberikan dukungan kepada partai pesaing dalam konteks Pileg 2029-an. Bang Riza, kalau partai-partai yang bergabung di KIM ini saling mengusung atau menjagokan jagoannya masing-masing, ini bagaimana sih dampaknya terhadap dukungan terhadap Prabowo Gibran nantinya? Gimana ulang? Kan saat ini kan kita tahu partai-partai atau anggota di KIM ini mengusung jagoannya masing-masing nih. Nah, kira-kira dampaknya nih terhadap dukungan Prabowo Gibran ke depannya itu seperti apa? Nggak ada masalah ya. Sekalipun partai-partai katakanlah di satu kabupaten ada 2 pasang yang kebetulan dua-duanya dari KIM. Saya kira itu justru baik ya. Baik dalam arti apa? Dalam arti bahwa 2 pasang yang berkontestasi dua-dua dari KIM. Artinya KIM masing-masing partai memiliki kader-kader terbaik yang diyakini menang. Yang mau maju itu kan pasti punya keyakinan menang, bukan asal maju. Karena butuh perjuangan, pengorbanan, bahkan uang yang tidak sedikit. Nanti siapapun yang menang, pasti
akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Dan siapapun yang kalah akan menerima dengan legowo. Dan insya Allah ini tidak akan menimbulkan konflik, perpecahan. Justru ini menambah kesolidan, kebersamaan. Ayo kita berkompetisi secara sehat, apalagi sesama Kim. Saya kira nggak ada masalah ya. Itu menunjukkan bahwa di Kim banyak kader-kader yang terbaik. Saking banyaknya nggak bisa nih kita paksain cuma 2 orang. Ya boleh. Gerindra punya kader terbaik, Golkar punya kader terbaik, Demokrat punya, kemudian PSI atau mungkin Partai Gelora punya, silakan. PSI punya, silakan gitu. Jadi kami sekalipun ingin sedapat mungkin satu pasangan yang diusung dari Kim, tapi pada realitanya, kenyataannya terpaksa harus 2 pasang atau mungkin 3 pasang, itu nggak ada masalah. Justru itu menunjukkan bahwa Kim punya kader-kader terbaik yang diyakini menang. Justru kalau kami ingin memaksakan, itu yang tidak baik. Apa? Nggak boleh, kita harus 1 pasang. Tapi daerah ini jatah Gerindra, daerah situ jatah Golkar, daerah ketiga jatah Demokrat, jatah PSI, jatah Gelora, jatah Prima, jatah apa lagi? Jatah Demokrat, jatah PAN, jatah Garuda. Tidak boleh seperti itu. Jadi Bang Riza, Justru, maksud Anda, jadi ya, kalau gimana? misalnya Golkar tetap mencalonkan RK dan Gerindra juga pastinya mencalonkan Deddy Mulyadi, seandainya sesuai dengan survei elektabilitas gitu ya, Gerindra kalah juga legowo dong ya? Ya iya dong, kan tadi saya bilang, kita ini harus legowo ya. Sekalipun umpamanya RK tetap diusung, katakanlah ya sedapat mungkin Gerindra tentu dukung RK kalau ada di Jawa Barat. Tapi kalau di Gerindra dukung Deddy Mulyadi diputuskan oleh Bapak Prabowo dan kita harus berkompetisi dengan RK di Bandung, ya tidak ada masalah. Tapi sekali lagi tentu kita ingin mencari yang terbaik. Kita ingin menang di semua titik. Wajar, itu keinginan Kim, keinginan semua partai, keinginan kader tampil. Tapi pada akhirnya kan harus diputuskan dan harus dipilih mana yang terbaik. Akhirnya siapa yang diputuskan di Jawa Barat, siapa yang diputuskan di DKI, siapa yang diputuskan di Jawa Timur, siapa yang di Banten dan sebagainya. Tidak bisa. Sekarang di Banten alhamdulillah, di Jawa Timur alhamdulillah bisa solid. Ya, kita lihat nih gimana di Jabar, bisa sama nggak? Kalau nggak sama ya nggak usah dipaksakan. Yang penting kami dari Kim sudah menyiapkan kader-kader terbaik dan siapapun yang menang, pasti semuanya akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Begitu juga di Jakarta, kita akan berusahakan 1 pasangan dari Kim. Tapi kalau nanti ternyata Golkar punya calon, Gerindra, PAN, kemudian Demokrat, PSI, kan nggak bisa dipaksakan. Ya silakan nanti dilihat siapa yang punya potensi menang. Pada akhirnya semua partai yang ada di Kim menyadari bahwa kita ini bukan berlomba-lomba jadi calon, tapi berlomba-lomba untuk menang. Untuk menang untuk apa? Tidak hanya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, tapi jauh lebih dari itu untuk kepentingan bangsa, untuk kesejahteraan rakyat di daerah masing-masing. Oke, Mas Toto, Anda setuju dengan apa yang disampaikan Bang Riza, kalau masing-masing anggota di Kim ini legowo aja, terima nasib aja gitu, daripada berusaha bernegosiasi gitu, agar supaya tetap solid? Apa strateginya? Negosiasi pasti ada, dan negosiasi kan yang saya pertanyakan adalah apakah hanya terjadi di antara Kim saja? Enggak. Kita lihat dengan PKS komunikasi kok Gerindra, dengan PKB komunikasi kok, yang namanya Golkar, PAN berkomunikasi kok dengan namanya PDI Perjuangan. Bedanya apa dengan Pilkada 2020 sebelum ada Kim? Bedanya apa dengan pemilu 2015 sebelum ada Kim? Artinya memang tidak ada tuh yang namanya koalisi Kim di dalam Pilkada. Mungkin ya ada beberapa pola yang bisa kita baca. Partai-partai di Kim ini bisa cenderung solid. Menurut saya ada beberapa prasyarat. Satu mungkin di level pilgub. Karena memang ada kepentingan ketika berbicara presiden, itu kan kepanjangan tangan langsung itu adalah gubernur. Beda dengan bupati dan wali kota yang memiliki otoritas untuk otonomi daerah. Kepanjangan tangan pemerintah pusat namanya gubernur. Dan tidak banyak lah, tidak 545, hanya ada 38. Sehingga perlu diperhatikan. Tapi harus ada prasyarat kedua. Mungkin Kim akan bisa solid kalau kemudian di situ ada musuh bersama yang kuat, yang notabene tidak berasal dari Kim. Saya sebut saja Jawa Tengah, misalnya ketika PDI Perjuangan itu kandang banteng. Ini harus ada prasyarat ketiga juga, ketika di situ tidak ada kader yang kuat atau menonjol di antara salah satu partai. Kenapa Jawa Tengah gampang solid? Karena Ahmad Lutfi tidak mencerminkan kader partai tertentu. Sehingga konflik of interest atau kepentingan ini bisa lebih kecil. Tidak ada yang nyiri.
Atau di Sumatera Utara, betul kader Gerindra, tapi Bobi ini kan bukan dilihat dalam konteks Gerindranya, wong baru pindah juga, tapi dalam kapasitas sebagai mantu dari presiden. Gimana nolaknya? Kira-kira seperti itu. Atau kemudian di Jawa Timur, karena Kofifa memang surveinya tinggi sekali dan nggak bisa diklaim oleh salah satu partai. Tapi ketika tiga prasyarat tadi sudah tidak memenuhi prasyarat, contoh misalnya di Jawa Barat, ada salah satu kader yang kalau disurvei hampir pasti menang. Kadernya dari Golkar. Golkar nggak mau dong diatur-atur walaupun sudah didorong oleh Gerindra. Kemudian di Jakarta saja deh misalnya dorongan dari Partai Gerindra. Atau di Jabar misalnya, ketika kemudian Airin memang surveinya sampai saat ini masih sangat kuat. Pada titik itu, kepentingan partai kemudian jauh lebih besar dibandingkan dengan imajinasi bernama Kim tadi. Itu poin saya paling penting pertama. Yang kedua, saya ingin meluruskan juga, apakah kita bisa menilai loyalitas dari kepala daerah terpilih itu dari koalisinya partai apa? Nggak ada hubungannya. Secara tata negara, kalau seseorang sudah terpilih menjadi bupati, wali kota, gubernur, dia anak buah presiden, titik, eksekutif. Yang namanya koalisi itu bubar dengan sendirinya, tanda kutip, ketika kemudian dia sudah terpilih, karena dia kepala eksekutif. Sehingga siapapun yang terpilih, mau dari koalisinya PDI, koalisinya PKS, koalisinya Nasdem dan PKB yang bukan Kim, pasti takut kok sama presiden. Kenapa? Alokasi duitnya itu dari pemerintah pusat, dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Dan itu menyebabkan yang namanya bupati wali kota, itu pasti lebih manut kepada presiden, menteri keuangan, dibandingkan dengan partai pendukungnya. Itu fakta di lapangan juga. Dan itu yang menurut saya menyebabkan nggak usah dipisah-pisah lagi deh. Seakan-akan kalau bicara loyalitas terhadap presiden terpilih, wakil presiden terpilih, Kim pasti akan lebih loyal. Nggak ada hubungannya kalau menurut saya. Baik, akankah anggota-anggota Kim ini kesulitan untuk mencari titik temu? Mas Soto, jangan dijawab dulu, kita akan diskusikan hal ini usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan NTV Prime, kita langsung saja lanjutkan pembahasan kita. Tadi sempat terpotong dengan Mas Toto ya, pertanyaannya adalah akankah kesulitan ini untuk anggota-anggota tim Kim ini mencari titik temu agar bisa tetap solid, tapi di satu sisi masing-masing anggotanya punya kepentingan politik masing-masing nih Mas. Ya, saya coba objektif ya, bahwa kalau kompak pasti tidak di pilkada dengan berbagai macam alasan. Bang Riza masih dalam alasan kuantitatif, saya dengan alasan kualitatif, masing-masing punya kepentingan sendiri. Tetapi apakah kemudian itu bisa diartikan perbedaan banyaknya dukungan pasangan antar Kim di pilkada itu berarti adalah simbol keretakan di level koalisi pusat? Itu hal yang berbeda menurut saya. Kita harus menganalisis dengan kacamata yang berbeda. Kalau terkait dengan keretakan nanti apakah bisa terjadi dalam koalisi Prabowo Gibran, tantangannya bukan dalam konteks pilkada. Menurut saya nanti ketika mulai mendekati masa pemilu 2029, di situ baru kita bisa uji. Ketika kemudian nanti ada perebutan kursi strategis menteri atau ada yang merasa tidak puas dengan kursi jabatan menteri, di situ baru kita bisa uji apakah tetap kompak atau tidak. Dan biasanya kalau kemudian masih periode 1, koalisi cenderung lebih kompak. Makanya saya berharap kalau publik ingin stabilitas politik, kita berdoa Pak Prabowo walaupun sudah lanjut usia tapi sehat. Sehingga kemudian orang bisa melihatnya ini kemungkinan 2 periode. Karena kalau orang melihatnya Pak Prabowo hanya maju untuk 1 periode, biasanya kekompakan dari koalisi itu akan dengan gampang retak juga. Karena orang akan menganggap saya juga pengen jadi capres kader saya pada saat pemilu 2029. Itu variabel-variabel yang biasanya lebih menentukan dalam penilaian kita terhadap keretakan sebuah koalisi. Jadi saya yakin tidak akan kompak dalam pilkada, tapi itu tidak berarti bahwa kemudian di level pertarungan, di level kemudian antar menteri, antar barisan koalisi, itu berarti juga ikut retak. Saya pikir itu 2 wilayah yang berbeda. Oke, dan juga awal-awalnya juga pasti nantinya masih mesra begitu ya, masih honeymoon period. Jadi itu kayak orang kawin lah, sudah iya, pasti baru itu pasti semuanya bagus semua. Nanti biasanya mulai 6 bulan, 1 tahun, nah jelek-jeleknya mulai kelihatan gitu kan. Oke, tadi Bang Riza, Mas Toto sempat menyebutkan ya, Kim itu akan solid gitu jika punya musuh bersama gitu di satu wilayah. Nah ini kan kalau misalnya kita lihat sudah ada
dari Koalisi Perubahan yang menetapkan Anies dan juga Sohibul Iman Amin ini untuk bertarung di Jakarta. Nih, apakah tidak menjadi kekhawatiran Gerindra tidak segera menetapkan kira-kira siapa yang akan diusung, kemudian hal ini akan dimanfaatkan oleh rival Anda? Iya tentu ya, apa yang disampaikan Mas Toto itu betul sekali ya. Semua komunitas, katakanlah kita nih ya, bangsa Indonesia dari Sabang Merauke, sekalipun ada perbedaan antar daerah, terjadi perpecahan di antara daerah, tapi kalau kita perang sama negara lain kita kompak itu pasti. Itu sekalipun tentu kita tidak ingin antar daerah kita ada konflik ya. Itu rasional sekali. Yang kedua, bagaimana menyikapi lawan-lawan di setiap pilkada yang kebetulan pasangan calon itu bukan dari Kim. Ya tentu kita sedapat mungkin ingin bersatu. Tapi sekali lagi, kalau bersatu tidak dimungkinkan, ya tidak apa-apa. Ada 2 pasangan dari Kim, kemudian 1 pasangan dari luar, nggak apa-apa. Kita akan solid, kompak siapapun nanti yang berkompetisi, yang menang akan kita dukung. Namun demikian semua partai, kami di Kim membuat kalkulasi-kalkulasi. Selain melalui survei, elektabilitas, popularitas dan lain sebagainya, tentu juga kinerja, pengalaman, kebutuhan daerah, figur tersebut itu menjadi penting bagi Kim dan partai-partai yang ada di Kim. Jadi sekali lagi kita ingin menghadirkan pasangan calon yang terbaik yang dapat kita hadirkan di setiap pilkada untuk memenangkan dan pada akhirnya membangun selaras dengan kepentingan pemerintah pusat. Tapi dan kenapa kepentingan sampai rakyat. saat ini belum diumumkan gitu siapa-siapa saja yang akan bertanding di beberapa wilayah strategis seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga Banten. Kenapa tapi sudah muncul beberapa nama gitu? Apakah ini sengaja dimunculkan untuk coba cek-cek ombak seperti apa respons masyarakat kira-kira? Jadi yang pertama tidak kurang dari 545 pilkada. Tentu setiap daerah baru memutuskan daerah-daerah yang dianggap ya mungkin lebih mudah, lebih pasti menangnya dan sebagainya. Untuk daerah-daerah yang strategis seperti Jakarta, mungkin Jawa Tengah, ya itu mungkin masih perlu diskusi ya, yang tidak mudah ya. Kenapa Jawa Timur cepat? Ya karena kita tahu Kofifa dengan Emil itu pasangan yang memang sudah berkomitmen mendukung di Pilpres. Kemudian hasil surveinya bagus dan diterima oleh masyarakat. Semua partai tidak hanya di Kim, partai-partai di luar Kim juga punya keyakinan bahwa pasangan Kofifa dan Emil bisa menang. Emil Dardak kira-kira itu seperti itu. Begitu juga di daerah lain. Kenapa katakanlah di Jogja umpamanya, di Jawa Barat, kenapa belum putus tadi? Ya? Sekalipun memang di sini Kang Emil kita yakin menang dalam hasil yang akan luar biasa. Tapi kami butuh figur di Jakarta. Karena ada lawan yang kita harus hadapi, yang kebetulan juga nilai popularitasnya, elektabilitasnya, itu sangat tinggi. Jadi kita harus siapkan dong, siapa yang mampu berkompetisi dan siapa yang bisa memenangkan. Saya kira itu perbedaan. Kalau di Jakarta, kami lawannya katakanlah relatif mudah, mungkin tidak jadi perdebatan dan sebagainya. Begitu juga di daerah-daerah lain, termasuk di Jawa Tengah umpamanya. Kami harus lihat di Jawa Tengah ini selama ini menjadi basis kandang daripada Banteng. Untuk itu kita harus siapkan. Di sini juga jumlah suaranya sangat besar. Jadi tidak mudah bagi kami melihat, oh ternyata ada Faluti, ada Tatsy Yassin dan lain sebagainya. Kader-kader dari Gerindra apakah memungkinkan, dari Golkar siapa yang memungkinkan. Golkar, Demokrat, PAN, PSI semua melihitung. Belakangan tahu-tahu Kaisang luar biasa di luar dugaan semua. Bahkan di luar dugaan Mas Kaisang sendiri, namanya bisa di nomor 1 di Jawa Tengah. Nanti Mas Toto menjelaskan kenapa bisa nomor 1 di Jawa Tengah Mas Kaisang. Semua ini mengagetkan. Sehingga orang melihat, nah Mas Kaisang kok kampanyenya di Jakarta, kelilingnya di Jakarta, kok munculnya di Jawa Tengah. Oke, itu kan harus kita dilihat. akan ngobrol Banyak soal faktor yang Kaisang. menyebabkan kenapa Mas Kaisang muncul di Jawa Tengah umpamanya. Oke. Nah, Kim nanti akan berhitung ulang apakah tetap mengusung Mas Pak Lutfi atau bagaimana, ya nanti pimpinan yang akan memutuskan. Oke, soal Kaisang yang menjadi line up di Pilkada tahun ini nanti kita akan dalami lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya akan cross check ke Mas Toto terlebih dahulu. Kira-kira ini anggota Diki masih saling bernegosiasi, apakah berlangsung dengan alot, masih ngotak-ngatik, itu lama banget, belum diputuskan siapa akan bersanding dengan siapa. Komentar Anda, Mas Toto? Saya melihat sebatas pada wilayah Pilgub ya, komunikasi antar DPP terjadi. Kalau kita bicara nama-nama besar
yang sering kemudian mengungkapkan terkait dengan pilkada kan seperti Bang Dasko, Bang Doli dari Golkar misalnya, itu berbicara pada level pilgub. Kalau terkait dengan pilbub, pilwali kota, setahu saya itu dilepas lebih kepada mekanisme bottom up, kecuali mungkin beberapa daerah besar saja ya. Tetapi kalau saya juga banyak melakukan survei, mungkin udah lebih dari 150 dari bulan April, dan kita mendengar bagaimana dari calon berbicara mengenai pembentukan koalisi, hampir tidak ada pola sama sekali, Mona. Jadi tidak ada kaitannya Kim dengan yang lain. Bahkan saya melihat persaingan antara Golkar dengan Gerindra malah lebih terasa kalau kita lihat di beberapa atau banyak sekali kabupaten kota. Jadi kalau ditanya apakah masih ada komunikasi, saya meyakini itu dalam konteks pilgub, dan pilgub itu pun dengan beberapa prasyarat yang saya sebutkan tadi. Makanya kan yang kompak itu hanya di Jawa Tengah, lalu kemudian Jawa Tengah pun kalau kita lihat kan awal-awal sempat ada pertanyaan, ada jagoannya Gerindra namanya Sudaryono, ada jagoan yang katanya dekat dengan presiden namanya Ahmad Lutfi, belakangan muncul Kaesang. Akhirnya kemudian Sudaryono menjadi wamen, dan kemudian mungkin ya tercapai sebuah kesepakatan antar Kim. Didasarkan karena tahu kalau mereka nggak gabung, Banteng ini pasti akan memenangkan pertarungan pilgub juga gitu. Dan DKI menjadi buah si malakama. Dan kenapa kemudian mereka belum solid? Karena kebetulan yang namanya Banteng dan PKS itu belum bisa mencalonkan sendiri juga, katakanlah dianggap musuh bersama gitu ya. PDI, Ahok belum tentu dimajukan, PKS walaupun mungkin memajukan Mas Anies belum cukup juga gitu misalnya kursinya. Jadi kalau kemudian di antara non Kim ini sudah bisa memajukan calon yang kuat dan mereka bersatu, saya meyakini mungkin akan dengan lebih mudah yang namanya Kim juga kemudian ikut bersatu memajukan satu nama. Tapi kasus misalnya DKI pun, apakah serta-merta misalnya Anies, PKS dengan PDIP gabung nih? Kan artinya kan mereka di luar Kim berarti punya calon yang kuat, ada musuh bersama. Apakah serta-merta kemudian RK sudah pasti akan solid dimajukan oleh Kim? Nanti dulu, ada prasyarat yang kemudian belum tentu dipenuhi. Tadi, bahwa Ridwan Kamil dibutuhkan oleh Golkar di daerah lain yang namanya Jabar. Kenapa sih Golkar nggak ngalah saja di DKI, toh juga tetap kader Golkar RK-nya? Karena nilai elektoral dari Jabar itu 4 kali lipatnya DKI, nggak mau rugi dong Golkar dong. Lalu kemudian yang menang Deddy Mulyadi, dan kemudian yang dapetin 40 juta suara nilai elektoral malah partai pesaing saya yang namanya Gerindra. Jadi ketika berbicara kepentingan antar Kim ini, kepentingan Pileg 2029, mereka juga adalah kompetitor. Oke. Karena Bang Riza tadi juga menyebut soal Kaesang, kemudian Mas Toto juga nyebutin soal Kaesang, kita lihat juga ya putra bungsu presiden, Kaesang ini kan akhir-akhir ini aktif ya bermanuver, belusukan, dan tidak kita berpikir kalau Kaesang ini akan jadi jagoan gitu, masuk dalam line up, tinggal tunggu siapa saja pasangannya. Nah kira-kira apakah Jokowi efek ini dirasakan akan membawa pengaruh terhadap strategi dari masing-masing partai di Kim, Mas Toto? Pertama, saya meyakini Pak Jokowi akan berpikir berkali-kali untuk memajukan Kaesang di Jakarta, apalagi kalau menjadi nomor 1. Pak Jokowi sangat mengerti Jakarta. Saya dulu juga sering berdiskusi mengenai Pilkada DKI 2017, termasuk ketika ada isu Mas Gibran ingin dimajukan di DKI. Pak Jokowi berhati-hati memajukan anaknya dengan segala kontroversi mengenai politik dinasti. Kalau kalah kemudian ya habis kalian gitu ya. Dan kalau kita lihat apakah darah biru, nama besar Jokowi, politik dinasti itu adalah sebuah kekuatan di Jakarta? Tidak. Pengalaman empiris menunjukkan seorang AHY yang adalah anak SBY itu malah kemudian ada di peringkat 3 ketika bersaing dengan Anies Sandi atau Ahok Jarot saat itu. Artinya pemilih rasional Jakarta itu ada tendensi untuk melihat darah biru ini sebagai liabilities. Dan kalau Kaesang diterjunkan dalam tabene mungkin kritis terhadap darah biru, menurut saya lebih mungkin kalah. Jadi saya lebih melihat mungkin Kaesang akan ditempatkan di Jateng, andai kata pun ingin dimajukan. Di situ jadi menarik kemudian yang namanya Ahmad Lutfi sudah lebih dulu bergerak dan termasuk dianggap orangnya Pak Jokowi juga. Jauh lebih senior juga. Bagaimana nasib dari Ahmad Lutfi nanti kalau Kaesang dimajukan gitu ya. Apakah pilihan keduanya adalah Kaesang akan menjadi wakil dari seorang Ahmad Lutfi? Sayang banget ketua umum sebuah partai yang ingin dikonotasikan partai nasional, partainya Jokowi juga,
ketua umumnya cuma jadi wagub Jawa Tengah. Menjadi gubernur Jawa Tengah atau gubernur DKI aja menurut saya sayang. Kenapa? Artinya nanti kalau Mas Kaisang jadi gubernur DKI atau gubernur Jawa Tengah, apalagi cuma wagub Jawa Tengah, artinya PSI itu levelnya cuma partai Jateng, partai Jawa Tengah, bukan lagi partai nasional, dan itu akan berakibat buruk bagi image PSI di 2029. Jadi kalau saya sih sudahlah, Oke. ada Bobi, ada Mas Gibran, sudah stop isu mengenai politik dinasti ini, apalagi kalau menang pun itu malah akan berakibat buruk buat PSI. Meskipun pada sebelumnya juga dilancarkan beberapa strategi seperti penyaluran bansos dan memang pada nantinya Jokowi tidak akan berkuasa lagi, tapi kan akan diteruskan oleh kakaknya nih Mas Toto. Yang namanya dalam sistem presidensial itu kepala eksekutif hanya satu, namanya presiden. Wakil presiden itu ditempatkan dalam sistem presidensial dengan tujuan supaya kalau presiden berhalangan ada yang menggantikan. Jadi yang namanya magnet elektoral, yang namanya kekuatan politik itu hanya terpusat di sosok Pak Prabowo. Kalau kita lihat dalam data-data survei yang saya miliki sekarang pun, misalnya ada pertanyaan ya dalam setiap daerah, apakah Anda akan mendukung calon yang di-endorse oleh Joko Widodo? Kita uji juga kemudian pertanyaan apakah akan mendukung calon yang di-endorse oleh Prabowo Subianto? Sekarang itu jauh lebih tinggi Pak Prabowo, hampir merata di semua daerah kecuali di daerah tertentu yang Pak Jokowi sangat kuat. NTT misalnya, Jawa Tengah misalnya, Sulawesi Utara atau daerah Toba di Sumatera Utara. Sisanya itu sekarang endorsement dari Pak Prabowo jauh lebih besar. Jadi kalau hanya mengandalkan nama dari Jokowi, tapi tidak disertai oleh kekompakan Kim, yang disitunya ada kepala bernama Prabowo, menurut saya majunya dinasti Jokowi belum tentu akan berbuah pada kemenangan. Karena efek dari Jokowi tentu akan berbeda ketika dia tidak lagi berkuasa. Baik, terima kasih Mas Toto. Tentunya semakin dekat pilkada ini semakin banyak juga ya hasil rilis survei elektoral dan juga popularitas. Lalu bagaimana partai-partai di Kim ini menyikapinya, seperti apa perkembangannya, nanti kita akan membahasnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di NTV Prime. Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog bersama Bang Riza dan juga ada Mas Toto di sini. Bang Riza, kan semakin dekat pilkadanya kurang lebih 1,5 bulan lagi. Semakin banyak juga survei-survei yang diliris terkait dengan tren elektabilitas ya dari masing-masing kandidat gitu. Mungkin carta politika belum ya, kita belum lihat sih. Tapi terakhir kita mencatat ada hasil dari Litbang Kompas. Nah, kami yakin masing-masing anggota Kim ini juga pasti menyimak gitu. Kira-kira perkembangan internal seperti apa Bang Riza? Ya, jadi sekali lagi, ya tadi saya bilang memang ada beberapa daerah yang kami anggap sangat strategis dan sensitif. Ya, di antaranya adalah Jakarta ya. Kenapa Jakarta sensitif dan strategis? Karena kan pusat pemerintahan sementara ini masih di Jakarta. Sekalipun nanti akan berpindah ke Kalimantan Timur, itu kan prosesnya tidak serta-merta sedemikian. Dan kemudian juga penting Jakarta, kenapa? Karena Jakarta epicentrum. Kenapa Jakarta penting? Karena Jakarta ini adalah daerah yang terjadi transisi dari Jakarta, pusat ibu kota Jakarta berpindah ke Kalimantan Timur. Jadi penting, tidak hanya Kalimantan Timur yang perlu dikuasai dalam tanda kutip, tapi juga Jakarta. Supaya proses transisi ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur berlangsung dengan baik. Di samping tentu ada kepentingan-kepentingan lainnya sebagaimana daerah-daerah lainnya. Sehingga kami di Kim akan sangat hati-hati melihat Jakarta. Dan jujur seperti kami sampaikan, ada Mas Anies di Jakarta yang hasil surveinya hari ini harus diakui masih tertinggi. Kemudian begitu juga Jawa Tengah. Jawa Tengah penting, tapi di situ kan kandang banteng, ya kan? Nah ini juga penting. Jadi daerah-daerah ini menjadi penting. Di Banten, ya Banten kebetulan ya sama-sama di Kim, yang tidak ada masalah lah itu ya. Siapapun yang menang itu sama-sama masuk final nih dari Kim. Nah tinggal Jakarta dan di Jawa Tengah nih yang menjadi diskusi kita nih di Kim menjadi penting. Dan kami masih harus menyelesaikan banyak ratusan daerah lainnya. Jadi sambil menyelesaikan di daerah lainnya, partai-partai memastikan pasangan calon yang diusung, kami juga terus memberikan perhatian khusus bagi Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Terlebih tadi disampaikan bahwa Mas Kaisang tiba-tiba namanya muncul di Jawa Tengah malah ranking 1. Padahal kampanye di Jakarta. Tadi Mas Toto sudah menjelaskan bagaimana baiknya Mas Kaisang, ya saya kira itu kembali kepada Mas Kaisang, kembali Pak Jokowi, kembali kepada partai PSI, dan juga Kim nanti akan melihat
yang lebih jernih lagi, lebih baik. Silakan Oke. pengamat punya pendapat seperti Mas Toto atau lainnya terhadap Kim, terhadap Mike Kaisang, terhadap Mas RK, Deddy Mulyadi dan sebagainya, itu Oke. hak Bang dari Riza, semua partai. karena Jakarta ini penting banget dan rivalnya juga adalah Mas Anies yang ya dulunya partner Anda gitu. Kira-kira dari Kim ataupun Gerindra sendiri siapa sih yang kira-kira pantas gitu yang bisa menjadi rival dari Mas Anies ini? Karena supaya bisa menyusun juga nih konsolidasi, menyusun kekuatan, strategi kekuatan melawan aman. Ya kalau Gerindra kan sekali lagi, kalau dari kader, kami di DKI sebenarnya mengikuti apa yang diputuskan dari DPP. Tapi DPP kan meminta memasukkan nama, kami usulkan 4 nama, Mas Budi Jiwandono, Rahayu Saraswati, Mbak Rani Maulani, dan kebetulan saya sebagai Ketua DPD ada 4 kami usulkan. Tapi itu kan kami sampaikan kepada pusat. Dan pusat akhirnya sampai hari ini memutuskan RK, yang memang kebetulan bukan kader Gerindra, tapi kan kader Golkar. Kader Golkar yang merupakan bagian daripada Kim, nggak ada masalah bagi Partai Gerindra. Kami meyakini Mas RK kalau masuk Jakarta bisa menang melawan Mas Anies, siapapun nanti yang menjadi wakilnya. Perdebatan berikutnya adalah siapa wakil Mas RK yang terbaik dari semua kader-kader partai yang ada. Saya kira itu salah satunya. Kemudian apa lagi? Nah, bagaimana dengan Jawa Barat? Begitu juga di Jawa Barat juga, insya Allah memang Jawa Barat ini juga harus hati-hati. Kim mengusulkan nama. Sementara selain Mas RK yang baik, ada Deddy Mulyadi, mungkin ada kader-kader yang lain. Kenapa di Jawa Barat itu harus diakui itu juga basis daripada PKS yang kuat, ya kan? Kemudian juga di situ ada juga Nasdem yang kuat. Nah, jadi saya kira ini juga penting membahas DKI dan Jabar ini memang bukan persoalan yang gampang ya. Kita harus melihat bagaimana, karena ini selain penting selaras dengan kepentingan pemerintah pusat, tapi ini daerah yang strategis. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar. Golkar merasa penting berkuasa memimpin di Jawa Barat untuk memastikan semua konstituen masyarakat ke depan bisa memenangkan Golkar umpamanya di 2029 dalam pileg, bahkan dalam pilpres umpamanya. Begitu juga Gerindra, begitu juga Demokrat, bahkan PSI dan partai-partai lainnya. Begitu juga PAN. Kemudian bagaimana di Jakarta sama gitu, penting. Jadi sekali lagi ini waktu masih cukup ya, biasa apalagi di DKI kalau pengalaman 2017, 2012 itu H-3 itu baru putus itu nama calon itu, bahkan terkaget-kaget seluruh warga Jakarta. Tahu-tahu Jokowi Ahok ya kan, padahal dulu yang menang melalui survei adalah Pak Fauji Bowo luar biasa. Terus PDIP sendiri dulu mengusung Pak Fauji Bowo dengan Pak Adang Ruhyatna. Tahu-tahu Pak Jokowi sama Ahok lagi, sama-sama dari daerah yang menurut orang survei tidak mungkin menang. Alhamdulillah menang, diusung Gerindra bersama PD. Begitu juga Anies dulu melawan petahana Pak Ahok, orang bilang yang menang pasti Ahok. Anies dengan survei kecil. Jadi masih dinamis ya, masih sangat cair ya. Jadi sangat dinamis, tapi yakinlah nanti siapapun yang diusung oleh Partai Gerindra bersama partai lain akan menang di Jakarta. Oke, Mas Toto, ini kan Kim masih gamang banget nih, masih kalut gitu ya, bagaimana mengotak-ngatik gitu, kira-kira siapa yang akan dicalonkan. Sementara ya batas pendaftaran pilkada memang masih ada 1 bulan. Tapi kalau misalnya Mas Toto diberikan kesempatan untuk mengotak-ngatik nama gini, mana kira-kira yang paling pas khususnya untuk Jakarta dan Jawa Barat? Agar seluruh pihak dalam bawahnya Kim ini juga bisa merasa adil gitu, merasa legowo. Bagaimana memasangkannya? Jadi kenapa kemudian belum diputuskan? Karena menurut saya pilihannya bukan sekedar memilih nama yang terbaik yang kemudian bisa menang. Pilihannya kan bisa juga pertarungannya terjadi dalam bagaimana meng-create siapa saja yang kemudian bisa memajukan calon. Kenapa? Berapa banyak koalisi yang bisa terbentuk? Kenapa? Karena Kim kan memang jumlahnya paling besar. Kalau kemudian bisa terjadi kesepakatan hitung-hitungan untuk kemudian menjegal calon tertentu, lebih mudah kemudian buat Kim memutuskan, dan di situ kemudian bisa saling happy lah, semuanya saling merasa menguntungkan. Contoh di DKI, akan lebih mudah buat kemudian Kim untuk tidak terlibat dalam konflik perbedaan sikap koalisi kalau Mas Anies tidak bisa maju. Bagaimana caranya Mas Anies tidak bisa maju? Ya mungkin karena Mas Anies tidak punya partai. Kan kita nggak tahu. Apakah PKS misalnya yang sudah menyatakan dukungan pada Anies, jangan-jangan pengen masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Itu sudah terjadi dengan Nasdem, yang kemungkinan besar akan masuk dalam koalisi Prabowo Gibran.
PKB juga bukan tidak mungkin bisa masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Dalam konteks itu ketika mereka punya kepentingan yang lebih besar untuk masuk dalam koalisi Prabowo Gibran, pada posisi itu dukungan terhadap Anies bisa berubah. Dan ketika Anies kemudian tidak maju, peluang buat siapapun untuk menang, termasuk Bang Riza untuk dimajukan di DKI, bisa menjadi semakin terbuka. Termasuk Ridwan Kamil, termasuk Bima Arya Sugiarto gitu. Tetapi apakah serta-merta mereka kemudian pasti akan kompak ketika Anies tidak maju? Belum tentu. Pada titik ketika tidak ada calon kuat, bukan tidak mungkin malah PAN akan memajukan misalnya calonnya sendiri. Lalu kemudian Gerindra memajukan calonnya sendiri karena peluang menjadi terbuka ketika tidak ada Anies. Jadi hal-hal itu yang membuat kompleksitas pengambilan keputusan untuk daerah-daerah seperti DKI menjadi tidak bisa cepat diputuskan gitu menurut saya. Jadi kalau menurut saya, kalau Kim mau lebih punya kesempatan masing-masing partai mengajukan kader dan menang Jakarta, gagalkan Mas Anies. Walaupun saya sih merasa paling ideal itu kalau mau lihat Jakarta ya, yang maju itu Anies Baswedan, Ahok, Riza Patria. Kenapa? Tiga-tiganya punya legacy. Orang biarkan kemudian melihat mana yang legasinya ketika memimpin paling bagus. Kalau Jabar ya terus terang menurut saya polanya sama ya. Kalau kita bicara kemudian RK, ini agak sulit nih. Kalau kita bicara RK pindah ke Jakarta, tentu saja hampir di Tidak atas mungkin kertas. Golkar mau. Deddy Mulyadi memang sangat kuat. Tapi perlu jadi catatan loh buat Bang Riza juga ya. Betul peringkat kedua itu ada di Deddy Mulyadi. Jadi orang mengatakan seakan-akan based on survei kalau nggak ada RK udah pasti kader Gerindra yang namanya Deddy Mulyadi menang. Nanti dulu, PKS itu sering membuat kejutan walaupun surveinya rendah. Terjadi ketika dulu Ahmad Heriawan, Deddy Yusuf dianggap kuda hitam, tidak akan menang. Terjadi juga pada Sudrajat dan Saiku, diperkirakan hanya di peringkat ketiga, tiba-tiba peringkat kedua. Jadi untuk Jabar, catatan saya buat Kim malah harus hati-hati. Bukan hanya Kim, tetapi sesama partai nasionalis. Kalau terpecah kemudian menjadi tiga, biasanya PKS akan diuntungkan. Karena basis suara PKS itu solid. Bukan tidak mungkin ketika misalnya nanti Deddy Mulyadi maju dengan koalisi Gerindra dan partai lain, lalu misalnya PAN memajukan sendiri Bima Arya Sugiarto dengan calonnya sendiri, PDI Perjuangan memajukan dengan calonnya sendiri, atau Nasdem yang memajukan calonnya sendiri, mungkin saja yang akan menang malah PKS. Jadi hal-hal itu menurut saya juga perlu diperhatikan. Jangan karena kemudian berpikir mengenai kepentingannya masing-masing, yang diuntungkan malah pihak lain, termasuk PKS yang paling sering bisa Membuat diuntungkan kejutan. dalam situasi seperti itu. Oke, jadi tarik ulur nih di Kim, Anda merasa bahwa ini tidak akan membawa kerugian untuk partai politik di Kim? Karena takutnya kekhawatirannya adalah akan bisa dimanfaatkan nih oleh koalisi perubahan untuk mereka memetakan atau menyusun konsolidasi kekuatan. Mas Soto, terakhir. Kalau saya meyakini koalisi perubahan sudah bubar ya. Nasdem akan masuk kok ke Prabowo Gibran. Dan PKB itu partai yang cenderung akan bersikap taktis dan praktis dan pragmatis dalam membentuk koalisi di pilkada. Jadi bukan tentang menguntungkan koalisi perubahan. Akan menguntungkan PKS kalau kita bicara Jabar. Akan menguntungkan PKS kalau berbicara mengenai DKI. Oke. Karena satu-satunya partai dalam pertarungan di antara partai-partai ini yang solid dan memiliki basis massa paling kuat itu adalah PKS. Ketika partai nasionalis termasuk di dalam Kim terpecah karena kepentingannya masing-masing, saya meyakini yang paling diuntungkan nomor satu adalah PKS, dan kedua bukan tidak mungkin PDI Perjuangan yang juga punya basis massa solid akan diuntungkan dalam situasi seperti itu. Oke, baik. Akankah kemajemukan ya dalam Kim ini akan membuat anggotanya ini memilih jalan masing-masing, ataukah mereka akan bisa membicarakannya, duduk bersama baik-baik, negosiasinya lancar ya, sehingga semuanya akan happy? Kita akan tunggu ya manuver dari masing-masing partai selanjutnya. Terima kasih Mas Soto, terima kasih Bang Riza Terima kasih, untuk Mona. inputnya. Bang Riza, Next time sukses buat mudah-mudahan. Tanselnya dan mungkin Jakartanya. Saya berharapnya malah Jakarta. Oke, dan Amin, PKS harus terima kasih. diwaspadai tadi kata Mas Toto catatannya. Oke, mudah-mudahan Bang Riza, Mas Toto juga bisa hadir ya di studio NTV selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, sekian NTV Prime kali ini. Ikuti acara kami selanjutnya. Saya Desmona Chandra pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.